Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama anggotanya yaitu saya sendiri, Puspita Ayu Idayana, sebagai penyaji pertama. Yang kedua ada Feni Maria Sofa sebagai penyaji kedua. Dan yang ketiga ada Oktavia Wardani sebagai penyaji ketiga. Selanjutnya, dalam tugas UTS ini, kami diminta untuk memodifikasi modul ajar yang sudah diberikan kepada kami. Di sini modul ajar yang kami modifikasi yaitu modul ajar pendidikan bahasa Indonesia yang disusun oleh Dwi Purwanti SPD, instansi SD Negeri Lempuyangan 1, tahun penyusunan 2023, jenjang sekolah untuk sekolah dasar, kelas untuk kelas 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit, untuk pelaksanaannya Jumat 27 Oktober 2023. Kompetensi awal. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran dalam modul ini, peserta didik sudah mampu memahami simbol huruf L, A, I, U, E, dan O, di mana suku kata akan dipelajari. Profil pelajar Pancasila yakni mandiri dan bergotong royong. Sarana dan prasarana. Yang pertama, sumber belajar, yakni ada buku guru dan buku siswa. Yang kedua, alat peraga, kartu huruf dan kartu suku kata. Yang ketiga, sarana yakni laptop dan LCD. Jumlah peserta didik yakni 28 peserta didik. Tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan merangkai bunyi huruf L dan huruf vokal lain, peserta didik dapat membaca suku kata tersebut dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan suku kata la, li, lu, le, lo dengan benar. Yang ketiga, setelah memperhatikan penjelasan guru, peserta didik berlatih menulis suku kata la, li, lu, le, lo dengan benar. Yang keempat, setelah memperhatikan penjelasan guru, peserta didik dapat melengkapi kata dengan suku kata la, li, lu, le, lo pada suatu kata dengan benar. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Untuk alokasi waktu 5 menit. Yang pertama, guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas sesuai kesepakatan kelas, yakni menyapa, berdoa, dan mengecek kehadiran. Yang kedua, peserta didik diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapai cita-cita. Yang ketiga, pembiasaan membaca atau menulis atau mendengarkan atau berbicara atau menyanyi selama 5 menit materi non pelajaran seperti tokoh dunia, kesehatan, keberhasilan, makanan atau minuman sehat, cerita inspirasi, dan motivasi. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Feni Maria Sofa sebagai penyaji kedua. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas terkait kegiatan inti dan penutup pada modul ajar yang telah kami modifikasi dan kami diskusikan. Selanjutnya di sini di bagian inti kegiatan pembelajaran, berhubung kami memodifikasinya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahap-tahapan maupun langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membuat kartu soal sesuai materi. Yang kedua, membawa kartu jawaban dengan dilacak. Kemudian yang ketiga, disajikan materi. Yang keempat yaitu bagikan kartu soal, kartu jawaban pada kelompok. Kemudian siswa berkelompok mengerjakan kartu soal. Yang terakhir yaitu siswa mencari jawaban untuk setiap soal pada kartu soal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kegiatan inti. Yang pertama yaitu guru menunjukkan kartu huruf
A, I, U, E, O. Kemudian peserta didik mengucapkan simbol huruf tersebut. Satu peserta didik maju ke depan dengan merangkai bunyi huruf I dan huruf vokal lainnya, peserta didik lainnya membaca. Kemudian, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 sampai dengan 3 orang. Kemudian, guru membagikan suku kata la, li, lu, le, lo kepada setiap kelompok. Guru menyebutkan satu kata, setiap kelompok berlomba mengangkat suku katanya yang diucapkan oleh guru. Selanjutnya yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru memberikan apresiasi dengan diberi nilai bintang, guru memberikan penguatan, guru memberikan games. Di sini kami memodifikasinya dalam kegiatan inti yaitu dengan diberikan games. Karena apa? Karena di sini agar siswa maupun peserta didik itu tidak bosan maupun tidak ngantuk. Jadi gamesnya di sini yaitu gamesnya berupa tepuk pagi, siang, dan sore. Di sini dipandu oleh gurunya. Apabila guru mengucapkan tepuk pagi, maka peserta didik harus mengikuti dengan tepuk 1 kali. Kemudian tepuk siang, maka peserta didik mengikuti dengan tepuk 2 kali. Kemudian tepuk sore, maka peserta didik akan mengikuti tepuk tersebut dengan nada 3. Kemudian yang terakhir ada tepuk malam, maka peserta didik tidak boleh melakukan tepuk tangan karena pada malam hari itu kan orang-orang pada tidur. Jadi tepuknya cuma apabila nanti guru memandunya dan apabila ada peserta didik yang salah, maka peserta didik tersebut ditunjuk untuk menjawab pertanyaan dari guru. Misalnya untuk meneruskan huruf dari kata la, kemudian peserta didik itu menjawabnya. Yang huruf depannya pakai la atau li atau lu atau le atau lo. Kemudian selanjutnya di sini peserta didik menulis suku kata la, li, lu, le, lo kepada bukunya. Guru memberikan bimbingan dan penguatan. Kegiatan inti yang selanjutnya yaitu peserta didik memperhatikan penjelasan guru melalui gambar-gambar yang akan ditampilkan guru melewati LCD yang ada di depan tentang kata-kata yang diawali dengan kata la, li, lu, le, lo. Kemudian di sini peserta didik menebak suku kata la, li, lu, le, lo untuk melengkapi suatu kata agar menjadi kata yang benar. Misalnya la, maka la, lat, lu, lupa, seperti itu. Kemudian guru mengulang materi untuk memperkuat pemahaman dari peserta didik. Kemudian peserta didik mengerjakan tugas individu yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Okta di bagian terakhir. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Di bagian penutup ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu guru dan peserta didik menyimpulkan materi apa yang didapatkan hari ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai penutup pembelajaran. Di sini guru melakukan refleksi singkat dengan peserta didik seperti bertanya, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Kemudian guru peserta didik mengulas kembali apa yang sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu guru meminta beberapa siswa untuk menyampaikan apa yang telah mereka pahami dari pelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian guru mengajak siswa melakukan refleksi, memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan peserta didik secara tertulis. Kemudian guru bersama siswa menutup kegiatan. Penutup kegiatan ini bisa diakhiri dengan doa bersama-sama, dipimpin oleh salah satu peserta didik. Selanjutnya, setelah kegiatan penutup, maka di sini akan diadakannya sebuah refleksi. Refleksi di sini yaitu berdasarkan pembelajaran pertama. Refleksi-refleksi yang dapat dilakukan itu dengan melihat aktivitas pembelajarannya mulai dari perencanaan guru, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kegiatan refleksi, kegiatan pembelajaran pertama dapat dilakukan dengan panduan tabel sebagai berikut. Baik teman-teman, di sini di layar depan ini sudah ditampilkan terkait tabel refleksi untuk peserta didik. Yang pertama, pertanyaannya yaitu bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Kedua, apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Ketiga, apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi
pelajaran ini? Keempat, kepada siapa kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini? Kelima, jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai dengan 10, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini? Selanjutnya, di sini ada tabel refleksi yang digunakan oleh guru. Misalnya yaitu yang pertama, apakah 100% peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Jika tidak, berapa persen kira-kira peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran? Yang kedua, apakah kesulitan yang dialami peserta didik sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang akan dilakukan guru ketika untuk membantu peserta didik mengalami kesulitan ataupun yang lainnya? Yang ketiga, apakah terdapat peserta didik yang tidak fokus? Bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Kemudian di sini ada catatannya, yaitu catatan hasil analisis guru dalam kegiatan refleksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran selanjutnya. Oleh sebab itu, guru harus mampu secara jujur mengungkapkan kendala-kendala apa aja yang dihadapi selama proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya sebagai penyaji kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Okta sebagai penyaji ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Wardani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen yang ada pada modul yang kami telaah. Di sini asesmen yang ada pada modul tersebut memiliki dua kriteria penilaian, yaitu penilaian presentasi dan penilaian tertulis. Berikut adalah LKPD tugas kelompok yang ada pada modul ajar yang kami telaah bersama. Di sini belum adanya rubrik penilaian untuk keberlanjutan dari penilaian presentasi pada tugas kelompok ini, sehingga kami memodifikasinya dengan menambahkan rubrik penilaian pada tugas kelompok ini. Berikut adalah rubrik penilaian yang kami modifikasi untuk menambahkan rubrik penilaian yang belum ada sebelumnya pada asesmen yang kami telaah. Di sini kami memberi 3 kategori. Yang pertama adalah penggunaan bahasa, yang kedua sikap pada presentasi, dan yang terakhir adalah pemahaman konsep. Selanjutnya, dari kategori yang sudah disebutkan tadi, masing-masing memiliki kriteria penilaian sendiri. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Di sini penggunaan bahasa memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang baik. Yang kedua adalah penggunaan bahasa dengan bahasa yang baku. Serta yang ketiga menggunakan bahasa yang terstruktur. Yang selanjutnya adalah pada penilaian sikap presentasi. Di sini kami juga memiliki 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah berdiri dengan percaya diri, yang kedua melihat ke arah audiens, dan yang ketiga adalah mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Pada kriteria penilaian yang terakhir adalah pemahaman konsep. Yang pertama, dengan kriteria menguasai materi. Yang kedua adalah dapat menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Yang ketiga, mampu memberikan penjelasan yang struktur. Ketika anak dapat memenuhi semua kriteria, maka skor yang diperoleh adalah 4. Jika 2 kriteria, maka skornya 3. Jika 1 kriteria, maka skornya 2. Ketika anak tidak dapat memenuhi semua kriteria tersebut, maka skor yang diperoleh oleh anak adalah 1. Berikut adalah LKPD pada tugas individu. LKPD pada tugas individu ini sama seperti LKPD pada tugas kelompok, yang mana kami akan memodifikasi dengan menambahkan rubrik penilaian untuk tindak lanjut dalam penilaian tugas individu. Sama seperti pada tugas kelompok sebelumnya, yang mana ketika anak dapat memenuhi semua kriteria, maka anak memiliki 3 skor. Dan 2 kriteria, maka anak memiliki 2 skor, dan 1 kriteria, maka anak memiliki 1 skor. Terima kasih sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.